Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Iya, alhamdulillah luar biasa, tetap semangat ya. Ya. Iya, Bu. Kalian tahu enggak kenapa hari ini Ibu senang sekali? Apa, Bu? Ya, Bu. Karena Ibu melihat aura ya, semangat untuk belajar ya. Semoga semangatnya tetap terpelihara sampai nanti di ujung pembelajaran. Siap belajar untuk hari ini anak-anakku? Siap, Bu. Kalau Ibu bilang siap belajar, kalian bersama-sama menjawab kami siap belajar. Oke? Ibu ulang lagi. Siap belajar? Kami siap belajar. Belajar. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada ketua kelas, Nurul ya, ketua kelasnya, untuk memimpin doa. Silakan, Nak. Untuk dipimpin. Oh, Siska ya ketua kelasnya. Oh, baik, Siska, maaf. Iya, Bu. Ya, silakan dipimpin doanya agar pembelajaran hari ini kita penuh barokah dan kita mendapatkan manfaat. Silakan, Nak. Ya. Baik, Ibu. Marilah teman-teman sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih, Nak Rizka. Dan Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Rizka tadi sudah hadir. Vera ada? Hadir, Bu, hadir. Oke, Herawati? Hadir, Bu. Oke, Ayu? Hadir, Ibu. Nurul hadir, Nak? Bu, hadir, Bu. Iya. Elmi hadir? Bu. Hadir. Oke. Terus yang terakhir duo S, Sula dan Salu, hadir? Hadir, Bu. Siap. Siap, mantap, kompak ya. Oke. Berarti sehat semua ya pada hari ini. Kalau kita sehat semua, kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu, khususnya biologi. Apalagi kita akan hari ini mempelajari materi yang sangat menarik. Nah, sebelum ke materi, apa ada yang masih ingat? Kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Silakan acungkan tangan. Ya, coba Ayu. Ya, Ibu. Tentang ciri-ciri virus, ya, yaitu hanya memiliki DNA dan RNA saja. Virus dikatakan benda mati dan benda hidup. Virus bisa berkembang biak. Begitu, Ibu, kemarin yang kita pelajari. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Ayu. Ya. Teman kalian sudah menjelaskan beberapa ciri dari virus. Tadi teman kalian sudah menyinggung tentang berkembang biak. Nah, virus berkembang biak dengan membutuhkan sel inang. Ya, maka dari itu hari ini kita membahas tentang replikasi virus. Ya. Ibu punya sebuah gambar ya, Nak? Ibu tampilkan. Ya, apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Nah, oke,
perhatikan apa yang sedang dialami orang tersebut. Kalau dilihat dari gambar, siapa yang mau menjawab? Ya, Elmi ya? Bu, Ya, itu gambar apa ya Elmi? Sedang ngapain tuh orang? orang itu sakit, Bu. Terkena corona ya, Bu. Oh, sakit, terkena corona, iya. Kemudian terkena virus corona Bu. ya? Iya, silakan. Terinfeksi virus corona, Bu. Oh iya, Hijriah, terima kasih. Hijriah terinfeksi virus corona. Oke, bagus sekali ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Bagaimana virus SARS-CoV-2 itu yang sangat kecil itu bisa menyebabkan timbulnya gejala COVID-19? Ada yang bisa? Oke, nanti kalian bahas, diskusikan bersama-sama dengan teman-teman kalian ya, tentang permasalahan yang tadi Ibu tanyakan. Kemudian, untuk pembelajaran hari ini, tentunya kita punya tujuan pembelajaran. Boleh Ibu minta bantuan Herawati untuk membacakan tujuan pembelajarannya, Nak? Silakan. Baik, Bu. Jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama, melalui studi literatur, diskusi dan presentasi peserta didik dapat menganalisis replikasi virus, daur litik dan daur lisogenik dengan sistematis. Yang kedua, melalui studi literatur, diskusi dan presentasi, peserta didik dapat menganalisis replikasi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 dengan sistematis. Yang ketiga, melalui studi literatur, diskusi dan presentasi, peserta didik dapat membuat poster gejala COVID-19 dan upaya pencegahannya sebagai bahan kampanye bahaya virus bagi manusia dengan menggunakan bahasa yang komunikatif dan sistematis. Ya, terima kasih ya, Nak Hera. Nah, nanti di hari ini kita berharap kita bisa mencapai tujuan dari pembelajaran kali ini. Nah, karena kita belajar kemarin tentang virus, tentang struktur dan ciri-ciri virus, maka untuk sekarang model pembelajarannya sama seperti kemarin, yaitu berbasis masalah. Nah, kali ini Ibu akan memberikan sebuah permasalahan, dalam hal ini bentuk video ya Nak ya. Nah, nanti setelah kalian tonton video itu, Ibu minta perwakilan dua anak untuk menceritakan video itu menceritakan tentang apa. Kemudian nanti Ibu juga minta kalian buat dari melihat video itu kalian merumuskan suatu masalah yang nanti akan dipecahkan bersama-sama dengan kelompok masing-masing dengan cara berdiskusi. Yes. Silahkan, ini Ibu tampilkan video terlebih dahulu. Silahkan saksikan video ini terlebih dahulu ya.
Yang mau menceritakan video tadi itu mau ceritakan tentang apa? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Nurul. Mikrofonnya bisa. Jadi dari video tadi di situ terlihat peristiwa virus yang menular, Bu. Virus yang menular ya. Ada lagi? Saya, Siapa yang Bu. menceritakan lagi? Saya, Bu. Siapa lagi? Silakan. Oke, silakan. Ya, virus itu bisa masuk lewat mata, hidung, atau mulut juga, Bu. Oke, bagus. Tepuk tangan berdua teman kalian. Ya, setelah itu Ibu pengen kalian merumuskan permasalahan yang kalian lihat dari video tadi. Ya, ada yang mau membuat permasalahan atau rumusan masalah dari video yang tadi Ibu perlihatkan? Ya. Saya, Bu. Oke, Vera. Ya, Vera, silakan, Nak. Ya. Perumusan masalah yang saya dapat, bagaimana virus SARS-CoV-2 bereplikasi sehingga menyebabkan gejala COVID-19 muncul. Begitu, Bu. Ya, betul. Ya, ya. Dari beberapa rumusan masalah yang disampaikan oleh kalian, oke, ada satu permasalahan yang bisa kita dapatkan, nah, yaitu bagaimana virus SARS-CoV-2 ini bereplikasi sehingga menyebabkan gejala COVID-19 muncul. Nah, nanti bersama-sama kita pecahkan ya rumusan masalah yang tadi teman kalian sampaikan. Maka dari itu, silakan kalian duduk per kelompok sudah Ibu bagikan ya di grup WA. Ya, Ibu bagikan kelompoknya, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Kelompok 1 duduk di depan, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 tempat duduknya di belakang. Oke. Ibu nanti akan membagikan LKPD, Nak ya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Ya, kelompok 1 mana? Ini LKPD-nya, Nak. Oke. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, udah lengkap ya. Udah Ibu bagikan LKPD-nya kepada kelompok masing-masing. Nah, ini kelihatan ya, Nak ya? Atau kurang besar? Dibesarin dikit. Besar, Ibu. Besar, Bu. Sudah? Nah, Ibu jelaskan sedikit ya tentang di LKPD. Nah, untuk aktivitas kalian ini simak video. Nah, simak video itu tadi yang Ibu sudah tampilkan ya, yang sudah Ibu tampilkan tadi. Kemudian di sini yang kedua ada permasalahan yang Anda temukan. Nah, tadi sudah disimpulkan kesepakatan bersama ya. Tadi yang disampaikan bagaimana virus SARS-CoV-2 itu bisa menyebabkan COVID-19. Nah, kalian nanti tulis lagi di sini. Ya, tadi permasalahan yang sudah kita dapatkan. Nah, kemudian nanti di sini Ibu memberikan beberapa link video dan beberapa artikel. Kalian bisa pakai barcode ini lewat HP kalian ya, pakai Google Lens itu ini nanti langsung ada. Nah, kalian biasakan untuk berliterasi. Dari sini ada beberapa artikel. Ibu beri 4 artikel.
yang bisa kalian baca untuk bisa membantu kalian menjawab pertanyaan yang di sini. Di sini ada 4 pertanyaan ya. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, intinya analisis mengapa virus SARS-CoV-2 hanya menyerang organ tertentu. Terus yang kedua, intinya mengapa terdapat perbedaan waktu munculnya gejala penyakit. Yang ketiga, ini menurut pendapat kalian, apa yang menyebabkan munculnya varian yang berbeda-beda? Seperti alfa, beta, gamma ya. Kemudian yang keempat, menurut pendapat kalian, apa yang bisa kita galakkan untuk menekan penyebaran COVID-19? Nah, tadi kita sudah mendapatkan rumusan masalah kan ya, yang belum kita pecahkan. Nah, nanti kalian diskusikan dengan temannya tentang rumusan masalah, kalian tulis di sini. Tadi pertanyaannya yang di atas itu ya, yang pertanyaan ditulis itu, di bawahnya video yang kita lihat tadi. Kemudian nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang di atas, jawabannya kalian buat dalam bentuk PowerPoint, ya, dalam bentuk PPT. Bisa dalam Canva, bebas, terserah kalian. Nanti hasil dari PPT-nya itu dikirimkan ke Ibu lewat WA, nanti Ibu munculkan di proyektor, nanti kalian bisa mempresentasikan untuk mempermudah ya. Kemudian juga nanti selain buat PPT, kalian juga membuat poster. Poster apa? Poster tentang upaya pencegahan gejala COVID-19. Kemudian nanti dipresentasikan kelompok yang mempresentasikan dan kelompok yang lain itu aktif bertanya ataupun menjawab, karena nanti yang Ibu nilai, keaktifannya juga Ibu nilai. Jadi semua kelompok harus siap untuk berdiskusi. Oke, itu tentang penjelasan LKPD yang bisa kalian kerjakan, sudah Ibu bagikan ya LKPD-nya. Nah, silakan berdiskusi, Ibu kasih waktu 20 menit. Jika nanti dalam pengerjaan ada kelompok yang mengalami kesulitan dalam menjawab LKPD, bisa kalian tanyakan ke Ibu ya, apabila masih ada pertanyaan. Masih ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD. Ya, waktunya sudah habis. Bagaimana? Diskusinya lancar? Iya, Bu. Lancar. Baik, kelompok mana ya yang mau mencoba memaparkan hasil dari diskusinya? Oke, silakan kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu ada Sulastri, Salun, dan Ayu. Ibu minta tolong nanti pada saat presentasi untuk membacakan jawabannya bergantian, biar aktif semua, karena Ibu juga menilai keaktifan dari kalian. Silakan kelompok 3, karena kelompok 3 ya, sudah mengacung ya. Nah, ini slide yang ini PPT yang dibuat oleh kelompok 3 untuk menjawab 4 pertanyaan di LKPD. Oke, silakan kelompok 3. Jadi siapa dulu? Ya, Bu. Silakan. Ya, Bu. Sulastri dulu ya. Sulastri dulu, kemudian Salun, kemudian Ayu. Tuh. Siap, Bu. Jadi jawaban soal LKPD nomor 1 dari kelompok kami, yang pertama, virus SARS-CoV-2 hanya menyerang organ tertentu, yaitu organ yang memiliki reseptor H2 pada membran selnya. Kemudian yang kedua, ikatan spike dengan reseptor H2 bersifat spesifik. Dan yang ketiga, organ yang memiliki reseptor H2 hanya tertentu, yaitu kulit, hati, paru-paru, ginjal, dan pembuluh darah. Udah, Bu. Oke. Ya, silakan untuk yang pertanyaan nomor 2. Untuk jawaban yang nomor 2, terdapat perbedaan waktu munculnya gejala COVID disebabkan oleh daya tahan tubuh seseorang yang berbeda-beda. Terkadang ada orang yang teridentifikasi terkena gejala COVID-19 namun tidak bergejala. Oke, yang ketiga. Jawaban soal LKPD nomor 3. Munculnya varian baru disebabkan oleh mutasi virus.
Contoh mutasi virus pada penggandaan RNA terjadi kesalahan penerjemahan. Mutasi menyebabkan perbedaan karakteristik dan daya serang virus pada sel tubuh. Oke, yang nomor 4, kembali lagi ke Sulasri. Silakan, Nak. Jawaban soal LKPD nomor 4, cara menekan penyebaran COVID-19 adalah dengan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke. Terus permasalahan tadi, silakan. Lanjut, Bu. Iya, lanjut Selas. Kemudian replikasi virus SARS-CoV-2, tahapan replikasi virusnya yang pertama ada tahapan pelekatan, kemudian tahapan penetrasi, tahapan uncoating, tahapan replikasi, tahapan assembly, dan tahapan lisis. Oke. Ya. Sekarang posternya Salun ya yang ingin menyampaikan. Silakan. Itu poster tentang virus corona, Bu. Jadi gejala-gejala dari virus corona itu saya buat. Jadi ada demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, letih, lesu, gangguan pernafasan. Seperti itu, Ibu. Oke, cukup ya. Terima kasih kelompok. Berapa ini? Kelompok 3. Oke, silakan mungkin ada kelompok lain yang ingin menambahkan atau ingin bertanya. Ya. Oke, Herawati, silakan, Nak. Ya Bu, saya mau memberikan pertanyaan pada kelompok 3 bahwa bagaimana proses replikasi virus itu. Oke. Silakan penyaji kelompok 3 menjawab atau kelompok yang lain yang bisa membantu untuk menjawab. Silakan kelompok 1. Ya, Nurul. Kelompok 2 ya? Ya, Bu. Silakan Nurul. Jadi replikasi virus adalah penggandaan jumlah virus yang dalam hal ini DNA-nya saja atau RNA-nya saja. Sehingga perkembangbiakan virus itu membutuhkan sel inang. Kemudian untuk tahapan virus itu ada siklus litik yang menyebabkan pecahnya membran sel dan menyebabkan sel inangnya mati. Kemudian ada tahapan litik yang tahapannya seperti tahap adsorpsi, penetrasi, sintesis, perakitan, dan lisis, Bu. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Sebelumnya, apakah ada yang masih ingin bertanya terkait tentang materi kita pada hari ini? Oke, kalau tidak ada, mari kita bersama-sama melakukan tahap penguatan ya. Nah, untuk replikasi virus itu ya ada 2, siklus litik dan siklus lisogenik seperti tadi yang sudah disampaikan sama teman kalian. Kemudian replikasi SARS virus itu berkembang biak pada jaringan tertentu ya. Kemudian untuk yang penjelasan tentang pertanyaan yang kedua, masa inkubasi. Nah, masa inkubasi virus SARS-CoV-2 ini menurut WHO 5-6 hari, namun bisa sampai 14 hari. Gejalanya bisa muncul pada hari ke-5 dan ke-6. Nah, penderita COVID-19 ini dapat menunjukkan gejala ataupun juga tidak menunjukkan gejala. Yang tidak menunjukkan gejala juga bisa menularkan virusnya ke orang lain. Kemudian tentang mutasi virus SARS-CoV-2, nah mutasi itu adalah perubahan materi genetik dalam porsi kecil dan merupakan fenomena alamiah dalam siklus hidup suatu organisme, terutama mikroorganisme. Produk dari hasil mutasi ini disebut dengan mutan. Varian virus baru ini ditetapkan bila mutasi yang terjadi mengakibatkan perubahan asam amino, sehingga terdapat perubahan sifat fenotip jika dibandingkan virus asalnya. Kemudian mutasi virus WHO menetapkan adanya varian, yaitu VOI dan VOC. Nah, ini jenis-jenis variannya, ada alfa, beta, delta, gamma, ya. Nah, upaya pencegahannya tadi sudah disampaikan,
dengan cara mencuci tangan, tetap tinggal di rumah, mengurangi mobilitas, jaga jarak, dan hindari kerumunan, tidak berjabat tangan, dan tentunya jika kalian sakit atau lagi berpergian, memakai masker. Oke, nah, oke, ada yang bisa pembelajaran kita? Sudah ya, sudah selesai. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Dari pembelajaran kita? Oke, silakan. Vera. Replikasi virus adalah proses pembentukan untuk memperbanyak komponen-komponen virus. Kemudian proses tersebut hanya bisa dilakukan oleh virus di dalam sel inang karena virus adalah partikel aseluler atau bukan sel. Ya, ada lagi? Bagus kesimpulannya Vera. Ada lagi yang menyimpulkan lagi, Nak? Ya, Hijriyah, silakan, Nak. Saya, Bu. Untuk memberikan kesimpulannya. Oke, silakan. Penyebaran virus corona bisa melalui percikan kecil yang dikeluarkan saat batuk ataupun bersin. Ya, jadi memang virus COVID yang melanda sekarang ini memang kita harus benar-benar jaga kesehatan, jaga porsi makanan yang bergizi. Ya, oke, tepuk tangan buat teman kalian yang sudah menyimpulkan keduanya. Sekarang kerjakan soal post-test. Di sini soal post-testnya ada 5. Silakan kalian jawab untuk menilai pengetahuan kalian terkait pembelajaran kali ini. Nah, linknya sudah Ibu kirim ya, Nak, di grup. Atau kalau tidak, kalian bisa ini scan dari HP kalian. Nanti link ini, link replikasi virus. Silakan. Ada yang merasa kesulitan? Bisa masuk semua ya? Kamera saya, Bu, tidak mendukung. Kayaknya tergores. Oke. Tergores. Ibu kirim lewat WA saja ya. Nah, siap, Bu. Kemudian, ya. Alhamdulillah waktunya post-test sudah selesai ya, Nak ya. Sekarang Ibu ingin kalian menulis refleksi juga. Bisa kalian seperti tadi, barcode. Kemudian linknya juga sudah Ibu kirim di WA. Nah, di refleksi itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pembelajaran kita kali ini? Terus pembelajaran apa yang kita peroleh hari ini? Dan pada bagian mana yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Bisa kalian tuliskan di link refleksi yang Ibu bagikan di grup WA. Ya, sudah ya. Refleksinya sudah masuk semua yang Ibu lihat, ya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini kita cukupkan. Pembelajaran hari ini berjalan dengan baik, kalian kondusif, kalian juga bersemangat dalam pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memanfaatkan dari pembelajaran hari ini tentang replikasi virus ya, karena kita berada di dalam lingkungan virus, ya. Kita ada di dalam lingkungan virus. Virus sekarang yang sudah mewabah dari tahun 2019 sampai sekarang juga masih belum. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang peranan virus. Oke, kalian bisa mempersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.